Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang dimana saya sendiri Putri Nurbaiti sebagai moderator dan teman-teman Saya Tri Mauliana. Saya Afri Latifah. Dan saya Diana Yuliarti. Nah, yang dimana di sini kami akan membahas tentang teori belajar, yaitu sosial kognitif, konstruktivisme, behavioristik, dan model-model pembelajaran. Yang dimana pertama akan dibacakan oleh Saudari Tri Mauliana. Pada Saudari kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teori belajar sosial kognitif. Jadi, teori belajar sosial kognitif ini adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan dengan mengamati orang lain. Jadi, teori ini lebih ke modeling atau pengamatan. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Jadi individu itu mengamati, lalu menerapkan apa yang diamatinya. Selanjutnya, ini adalah penerapan teori belajar sosial kognitif oleh Albert Bandura apabila dilakukan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang keempat, bisa menggunakan musik. Dan yang kelima, menciptakan suasana yang riang. Baik, itu saja. Mungkin silakan selanjutnya moderator. Baiklah, selanjutnya materi teori belajar konstruktivisme akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Nah, yang dimana konstruktivisme ini berarti sifatnya yang tadi membangun ya. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang contohnya, di mana siswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pengetahuan atau ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, dengan eksperimen, maupun berdiskusi dengan sesama siswa. Dan yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk meresponnya. Dan yang ketiga, siswa terlibat secara aktif dalam dialog ataupun diskusi dengan guru ataupun siswa lainnya. Contohnya, guru dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan suatu materi yang diajarkan. Selain itu juga, guru harus bisa menggunakan media apa yang digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, bisa menggunakan media 3 dimensi, atau yang berupa kertas karton, ataupun video, ataupun secara langsung juga boleh. Gitu. Nah, menurut saya itu saja pemaparan materi dari teori konstruktivisme. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ifah. Pada Saudari kami silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Yang mana teori behavioristik yaitu sebuah teori yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah tingkah laku yang diinginkan. Pembelajaran behavioristik sering juga disebut sebagai pembelajaran stimulus respon, yaitu seorang guru memberikan sebuah stimulus kepada siswa, yaitu contohnya berupa sebuah gambar, sehingga siswa memberikan respon, baik itu berupa tulisan ataupun menceritakan secara langsung. Untuk penerapannya, yaitu yang pertama, satu, menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator ketercapaian. Yang kedua, menentukan materi pelajaran yang akan diberikan
Kemudian yang ketiga, merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk kelompok, bentuk pokok bahasan, subpokok bahasan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu memberikan stimulus atau sesuatu yang mana bisa membuat siswa itu bisa merangsang atau bisa membangkitkan pemikiran siswa tentang apa yang sudah diberikan. Contohnya tadi sebuah gambar, dan siswa diminta untuk meresponnya. Itu bisa berupa sebuah tulisan, menuliskan, atau bisa menceritakan. Itu. Yang kelima yaitu adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman. Itu bisa memilih salah satu, apakah akan diberikan sebuah hadiah atau bisa diberikan sebuah hukuman. Yang mana hukuman itu ya tentunya hukuman yang mendidik untuk siswanya tersebut. Terima kasih. Sekian untuk materi teori behavioristik, dilanjutkan oleh Mbak Diana. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, jadi berdasarkan dari hasil diskusi kami, dari kelompok kami, model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme itu ada 3, yaitu ada jigsaw, role playing, dan discovery. Nah, ketiga dari model pembelajaran ini itu sudah memuat ciri-ciri dari konsep konstruktivisme, di mana pembelajaran itu dilakukan berdasarkan pengalaman siswa, kemudian pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa, baik secara personal maupun secara sosial. Kemudian siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lebih lengkapnya sesuai dengan konsep ilmiah. Nah, dalam ketiga model pembelajaran ini, pada model pembelajaran jigsaw itu di mana siswa itu melakukan kegiatan belajar itu secara mandiri dan bekerja sama dengan temannya. Pada model pembelajaran jigsaw ini perlu adanya kerjasama dengan temannya. Kemudian yang kedua itu adalah model pembelajaran role playing, di mana model pembelajaran role playing ini adalah salah satu proses belajar yang tergolong dalam bentuk metode simulasi atau bermain peran. Ya. Jadi pengalaman belajar yang diperoleh dari metode role playing ini itu bisa meliputi kemampuan bekerja sama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Jadi dalam bentuk pengalaman sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu discovery. Nah, untuk model pembelajaran discovery ini, itu merupakan model pembelajaran dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan secara maksimal semua kemampuan siswa sendiri, jadi bukan dari guru. Jadi siswa itu mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuannya secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga siswa itu nanti akan mengetahui sendiri pengetahuan yang diperolehnya dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, jadi ketiga model pembelajaran inilah yang menurut dari kelompok kami sudah terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang meningkatkan motivasi siswa yang ada di kelas, yaitu materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Tri Mauliana. Pada Saudari kami persilakan. Baik, saya akan membahas permasalahan dalam memotivasi siswa di kelas. Ini ada salah satu kasus, yaitu Samuel, berusia 10 tahun. Samuel ini adalah dia anak yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi, tetapi juga memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi, bagaimana cara guru untuk meningkatkan motivasi pada Samuel ini? Dapat kita analisis bahwa sebelumnya dia telah memiliki motivasi intrinsik ya, karena dia sudah mau
bekerja keras untuk menjaga harga dirinya. Tapi di sisi lain dia juga merasa takut akan kegagalan gitu. Jadi hal yang pertama dapat kita lakukan adalah melakukan pendekatan sosial emosional terlebih dahulu. Kita tanyakan apa penyebab ia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dapat juga kita memberikan pemahaman serta motivasi bahwa tiada kata gagal di dalam belajar. Semua hasil yang kita terima adalah sebuah bentuk pembelajaran. Bisa juga kita dapat menggunakan pendekatan teori belajar sosial kognitif kepada Samuel ini dengan memberikan salah satu contoh, yaitu Thomas Alva Edison. Karena teori belajar sosial kognitif ini adalah modeling atau mencontoh, kita bisa mengambil atau mengaplikasikan teori ini kepada Samuel, yaitu dengan memberikan contoh Thomas Alva Edison tadi, sang penemu lampu pijar, bahwa Thomas Alva Edison itu, ia mengalami 999 kali kegagalan dan berhasil pada percobaan ke-1000. Nah, jadi kesimpulannya adalah, carilah hikmah dari setiap kegagalan, jadikan kegagalan sebagai pembelajaran dan motivasi agar kita dapat menjadi lebih baik lagi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap motivasi dari kasus-kasus yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada saudari Iva. Kepada saudari saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang rencana motivasi kepada Tania, yaitu kasus Tania berusia 7 tahun. Dia memiliki kemampuan yang rendah dan juga keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi, untuk meningkatkan motivasi Tania, di sini berhubung usianya 7 tahun, yaitu memang Tania itu masih usia yang masih kecil dan masih senang bermain, dan dia masih belum mengetahui apa itu kemampuannya, belum mengetahui pasti kemampuan yang dia miliki. Nah, jadi dengan adanya ini, di sini saya bisa menggunakan teori behavioristik, yang mana kita memberikan sebuah stimulus kepada Tania, yaitu ya berupa contohnya saja sebuah gambar. Nah, kita di situ menggunakan, yaitu Tania disuruh memilih dulu apa kemampuannya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Diana. Pada saudari, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi pada Sandra, yaitu umur 13 tahun. Dia adalah anak yang tenang di kelas, tetapi meremehkan keterampilan teman yang lainnya. Baik, pada kasus Sandra ini, menurut saya sebenarnya dia adalah siswa yang baik karena tidak pernah mengganggu temannya ketika di kelas, hanya saja dia itu meremehkan teman yang lainnya. Nah, kita perlu melakukan pendekatan kepada Sandra. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui apa yang membuat Sandra tenang di kelas dan tidak aktif. Jadi kita mencari tahu penyebabnya kepada Sandra secara langsung dengan cara melakukan pendekatan. Selain itu, kita juga bisa mencari mohon maaf sebelumnya tadi. Ya, baik. Kita bisa mencari tahu informasi kepada keluarga atau teman dekatnya. Karena keluarga dan teman dekat tentu akan mengetahui apa penyebabnya dari Sandra. Nah, setelah itu kita melakukan pendekatan dengan cara berbicara secara empat mata dengan Sandra. Jadi kita mengobrol secara santai dengan Sandra, melakukan pendekatan, kemudian memberikan pemahaman supaya bisa menghargai teman. Karena dengan melakukan pendekatan dan berbicara santai empat mata,
itu seseorang akan mudah untuk menyampaikan keluh kesahnya. Nah, kemudian setelah melakukan pendekatan, ketika proses pembelajaran di kelas, kita sebagai seorang guru bisa memberikan contoh kepada Sandra atau memberikan gambaran kepada Sandra bagaimana caranya menghargai teman. Kemudian manfaatnya ketika menghargai teman itu bagaimana, kemudian efeknya ketika kita meremehkan teman itu seperti apa. Dengan begitu harapannya Sandra bisa berubah dan bisa aktif dengan teman yang lainnya dan tidak meremehkan teman yang lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan cara memotivasi Robert yang berumur 16 tahun, yang dimana menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dan yang dimana di sini saya sudah tidak bisa dapat menghubungi orang tuanya. Nah, sebelum kita memotivasi Robert ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mencari tahu apa sih yang menyebabkan Robert sedikit minat di sekolah. Setelah itu, apa yang membuat Robert enggan untuk mengikuti pembelajaran semana mestinya. Nah, menurut saya sedikit minat Robert ini di sekolah mungkin disebabkan oleh adanya masalah sosial di lingkungan rumah yang dimana tidak adanya dukungan dari orang tua Robert sehingga Robert tidak berminat untuk bersekolah. Nah, jadi menurut saya cara memotivasinya yaitu terus memberikan motivasi yang positif dan guru juga bisa berkomunikasi dengan bibinya Robert agar di rumah bibinya bisa memberikan motivasi yang positif dan jika di sekolah bisa saya sebagai gurunya memberikan motivasi tersebut. Nah, kemudian perhatikan kondisi fisik dan psikis apa yang sedang dialami oleh saudara Robert ini. Nah, kemudian jika Robert dalam keadaan psikis dan fisik yang cukup baik, seharusnya Robert bisa memiliki motivasi belajar yang sudah cukup dari sebelumnya. Nah, kemudian hindari membandingkan siswa dengan siswa lain, yang seperti kita jangan membandingkan antara Robert dengan siswa yang lain. Walaupun tidak jarang terkadang guru membandingkan siswa satu dengan siswa lain, yang dimana karena guru tersebut kesal terhadap siswa ini. Nah, jadi sebaiknya kita tidak harus membandingkan antara siswa Robert ini dengan yang lainnya, sehingga dia tidak semakin kecil motivasinya untuk belajar. Nah, kemudian mulailah meminimalisir perkataan yang membuat berhenti termotivasi untuk belajar. Nah, itulah sekian dari saya dan dari kelompok saya. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.